Persib Bandung akan melanjutkan perburuan gelar juara Superliga di musim ini. Pada pertandingan pekan ke-16, Persib akan berlaga menghadapi Persik Kediri. Maka dari itu kemenangan melawan Persik Kediri merupakan sebuah kewajiban. Bukan hal yang mudah untuk bisa mengalahkan Persik Kediri. Tim berjuluk Macan Putih itu punya mesin gol yang musim lalu berseragam Persib Bandung, yakni Ezra Walian. Sosok kapten Persik itu sudah mengoleksi 5 gol dan 6 assist. Kehadirannya di lini depan Persik Kediri menjadi ancaman serius bagi klub lain. Karena itu, bukan hal mustahil Ezra bisa merepotkan mantan klub yang pernah dibelanya 3 musim tersebut. Pelatih Persib Boyan Hodak mengatakan, Ezra Walian adalah penyerang yang tajam dan berbahaya. Bukan hal yang mengejutkan jika kini Ezra adalah tumpuan dari Persik Kediri. Ezra adalah pemain terbaik di Kediri, bisa dilihat dia bermain dengan sangat baik bersama kami. Tapi satu-satunya hal adalah dia tidak mau berada di bangku cadangan. Boyan mengakui timnya saat itu masih membutuhkan jasa Ezra dan menginginkan pemain naturalisasi Belanda tersebut tetap bersama Persib. Hanya saja Ezra kesulitan mendapatkan menit bermain. Sayangnya, waktu itu kami memiliki Ciro Alves di posisinya, dan dia ingin menit bermain yang lebih. Jika kalian ingat, setiap dia masuk dirinya seperti seorang super sub. Tapi dia tidak senang terhadap posisinya, dan saya memahami itu. Karena itu dia memutuskan untuk pergi. Dia bermain sangat bagus di tim lain dan menjadi kapten. Jadi tentu dia bermain bagus dan saya juga tidak pernah meragukannya. Dan itu harus diwaspadai oleh kami tuntasnya. Padatnya jadwal pertandingan Persib Bandung dinilai bisa berdampak pada performa tim, terutama jelang babak 16 besar ACL. Pelatih Persib Boyan Hodak menegaskan hal ini sangat tergantung pada kebijakan PSSI dan operator liga. Ini bisa saja berdampak, jadi pada akhirnya ini tergantung pada PSSI dan liga. Jika ingin wakil dari Indonesia melaju di kompetisi itu, maka mereka harus membantu kami. Ia menilai beban jadwal menjadi tantangan besar bagi klub-klub Asia yang berlaga di kompetisi regional. Menurutnya, jarak tempuh dan durasi perjalanan di Asia jauh lebih berat dibandingkan di Eropa. Perbedaannya di Eropa tidak terlalu lama melakukan perjalanan. Kalian tahu, Asia itu sangat besar, dan ini menjadi masalah utama. Boyan menjelaskan tim-tim di Asia kerap harus menempuh perjalanan berjam-jam untuk pertandingan tandang. Karena di sini setiap tim harus menempuh beberapa jam perjalanan. Di Eropa tidak seperti itu, hanya perlu 1 hingga 2 jam saja. Jadi kami akan mengajukan beberapa perubahan jadwal. Dan jika ingin wakil dari Indonesia bisa melaju, maka mereka harus membantu kami tuntasnya. Persib Bandung akan menghadapi ujian serius saat bersuara Ceburi FC pada babak 16 besar ACL2 musim ini. Duel dua leg ini dijadwalkan berlangsung pada 11 Februari di Thailand dan leg kedua pada 18 Februari di Stadion GBLA. Namun, tantangan Persib tidak hanya datang dari kekuatan lawan. AFC resmi menerapkan sejumlah regulasi baru di fase grup ACL2 yang berpotensi mengubah peta persaingan secara signifikan. Perubahan aturan ini membuat setiap detail pertandingan menjadi krusial, mulai dari strategi, kedalaman skuad, hingga manajemen fisik pemain. Salah satu perubahan paling mencolok adalah dihapusnya aturan gol tandang. Tidak seperti di fase grup, pemenang babak 16 besar akan ditentukan murni dari agregat gol di 2 leg. Jika skor agregat imbang, pertandingan langsung berlanjut ke perpanjangan waktu.
Apabila belum ada pemenang, laga akan ditentukan melalui adu penalti. Selain itu, VAR resmi digunakan penuh mulai babak 16 besar hingga final. Sebelumnya teknologi ini hanya diterapkan secara menyeluruh di ACL Elite. Kehadiran VAR menjadi angin segar bagi Persib mengingat beberapa keputusan kontroversial sempat merugikan mereka di fase grup. Tidak kalah penting, AFC juga membuka peluang bagi klub untuk mendaftarkan pemain baru hingga 5 hari sebelum pertandingan babak 16 besar. Bahkan jika lolos ke perempat final, klub masih diperbolehkan melakukan pergantian pemain dengan syarat pemain tersebut sudah tampil di ACL2 musim ini. Situasi ini membuka peluang besar bagi Persib yang tengah dikaitkan dengan sejumlah pemain bintang. Bursa transfer paruh musim sendiri akan dibuka pada 10 Januari, tepat sebelum laga krusial digelar tuntasnya. Direktur Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, meminta PSSI mengirimkan wasit terbaik dalam laga Persib menghadapi Persija Jakarta. Persib dan Persija saat ini sedang berada di papan atas klasemen sementara Superliga. Sebelum melawan Persib, Persija akan menjamu Persija Jepara pada pekan ke-16. Sedangkan Persib akan melakukan laga tandang melawan Persik Kediri. Jika Persija menang melawan Persija Jepara dan Persib kalah dari Persik Kediri, maka pasukan ibu kota itu akan menggeser posisi Maung Bandung di puncak klasemen. Di pekan ke-17 yang mempertemukan kedua klub tersebut, Prapanca bertekad Persija bisa mendapatkan 3 poin dalam pertandingan melawan Persib di Bandung. Ia yakin Aliano dan kawan-kawan bisa menampilkan permainan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ya, semoga saja kami bisa melakukan yang terbaik. Tidak hanya itu, ia juga berharap wasit yang memimpin pertandingan tersebut bisa bersikap adil. Mungkin saja PSSI akan mengirimkan wasit Jepang untuk memimpin pertandingan nanti. Mudah-mudahan wasitnya juga baik, dan ia pun meminta Persib untuk memberikan pengamanan terbaik di laga nanti. Jangan sampai ketika Persija meraih kemenangan, ada hal merugikan yang dialami oleh timnya. Termasuk juga infrastrukturnya harus lebih baik tuntasnya.